Kembali lagi di channel saya, channel Gibson Aditya Aprianto. Gimana teman-teman kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Ya semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya. Selalu diberikan kesehatan, keselamatan diri kalian maupun keluarga kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Aditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian supaya saya lebih semangat lagi lah membuat konten-konten yang membahas seputar kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, kejadian-kejadian yang viral. Cuma di kali ini ya saya tidak mereact tapi membahas suatu kejadian yang ada di Indonesia yang lagi hot-hotnya, yang lagi viral-viralnya, yang lagi booming-boomingnya, yaitu flexing ya. Karena apa saya ingin membahas ini? Mungkin sebagian teman-teman ada yang belum tahu ya tentang apa sih flexing itu. Dan saya juga kemarin tadi malam ya, saya mencari artikel tentang flexing ya. Dan saya sudah menemukan, mungkin artikel ini kalau salah mohon dikoreksi, cuma saya sudah menemukan ini saya baca ya, tapi kalau saya baca aja karena kalau mempelajari terus lama-lama nggak buat konten malah menghafal. Cuma di sini saya akan menjelaskan agar kalian tahu ya apa tentang itu flexing. Karena akhir-akhir ini ya kejadian flexing itu sangat marak di Indonesia ya. Suatu contoh tentang kasus investasi bodong yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan. Orang-orang mungkin banyak tertipu karena flexing yang mereka lakukan sehingga orang-orang itu tertarik untuk ikut investasi itu. Mereka mungkin ingin merasakan apa yang dirasakan Indra Kents dan Doni Salmanan, yaitu memiliki barang-barang yang mewah, memiliki uang banyak. Dan cara flexing itu sangat berhasil ya, mengelabui korban-korbannya sehingga mereka banyak yang tertipu lah. Tertipunya nominalnya nggak cuma sedikit ya, tapi sampai ratusan juta, miliaran. Jadi mungkin sebagian orang Indonesia ini gampang digiling. Tapi saya nggak bicara semuanya, tapi sebagian gampang digiling dengan cara flexing seperti ini. Flexing itu ada apa ya? Menurut saya pribadi ada berbagai macam ya. Ada yang pertama, contohnya kasusnya Indra Kents dan Doni Salmanan ini. Mereka flexing untuk menarik para member atau istilahnya mangsanya lah untuk ikut bergabung ke aplikasinya, dan itu sangat mudah untuk ditipu ya. Tapi juga ada yang flexing untuk memperbanyak view, dalam arti view sosial media seperti YouTube, Instagram, TikTok. Ada juga yang flexing demi viral, karena kan banyak sekali ya cara-cara flexing itu. Cuma kita ya sebagai masyarakat yang memiliki akal sehat, kita seharusnya bisa memfilter ya, mana yang tontonan bervalue, mana yang tidak. Jika tontonan tidak bervalue, lebih baik kalian di skip lah, jangan ditonton. Karena apa? Itu sangat mempengaruhi kita ya. Terkadang itu kalau kita melihat tontonan tentang aksi pamer-pamer, itu mungkin kita terasa terintimidasi, terasa kayak kenapa kok saya belum sukses dengan usia seperti itu. Itu akan membuat kalian berkecil hati. Makanya itu kalian harus bisa ya memilah antara tontonan yang bervalue dan tidak. Cuma gini, saya bingungnya itu ketika ada ya katakanlah tokoh-tokoh atau orang yang terkenal yang ada di Indonesia, mereka memamerkan sesuatu ya. Kan tergantung memamerkan sesuatu itu tergantung niat, dan mungkin dia mengapresiasi kerja kerasnya ataupun emang disengaja biar view-nya banyak. Cuma kan kita kalau menghujat itu tidak akan ada perubahan, karena malah ada timbul kebencian. Lebih baik kita memfilter tontonan yang sekiranya cocok untuk kita. Kalau nggak cocok, ya udah nggak usah ditonton. Saya juga bingung itu ya, netizen Indonesia itu ketika ada sebuah tontonan yang tidak cocok dengan apa yang mereka inginkan, mereka malah menghujat, nggak malah mencari tontonan yang sesuai dengan keinginan mereka gitu. Saya bingungnya itu ya, karena menghujat itu tidak akan menyelesaikan masalah ya. Yang ada malah menimbulkan iri dan dengki. Karena itu kan tergantung kita masing-masing yang bisa memfilter tontonan itu gitu. Dan saya pribadi istilahnya nggak menghujat orang-orang yang pamer atau apa, itu hak mereka lah. Maksudnya kita kan punya urusan masing-masing, yang penting itu tidak merugikan kita ya, dalam arti. Kalau kita bisa men-skip tontonan yang tidak sesuai dengan kita, itu aman-aman aja, maksudnya nggak ada masalah lah. Terkadang itu netizen itu mencari kesalahan atau butuh sebuah ingin menghujat. Jadi itu terkadang itu jari netizen itu sangat sangat gatal, tidak bisa diam. Sehingga kan kadang kan kalian tahu ya, kayak di kolom komentar di sosial media itu banyak sekali ya netizen yang sebagian menghujat. Saya bingungnya itu ya, kenapa kok mereka itu ada waktu untuk menghujat? Kenapa nggak memanfaatkan waktu itu untuk melakukan sesuatu dan itu bisa merubah kalian masing-masing gitu teman-teman. Jadi biasakan jangan menghujat, lebih baik dia melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat, yang lebih bervalue ya. Daripada kalian menghujat tidak jelas, tidak ada untungnya. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang istilah flexing ya.
Ini saya baca aja karena waktunya menghafal tidak cukup, intinya samalah. Saat ini istilah flexing sedang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Daerah awalnya yang digunakan oleh banyak orang kaya dalam memamerkan kekayaan hingga menjadi konsumsi bagi masyarakat kelas bawah karena memakan setiap pemberitaannya. Flexing adalah istilah terbaru dari show off yang artinya memamerkan barang-barang demi terlihat kaya, layak dan dapat pengakuan publik. Jadi flexing itu istilahnya show off lah. Mungkin ada yang untuk marketing juga bisa, ada yang untuk pribadi. Dalam arti pribadi itu kayak dia berusaha memamerkan atau meminjam barang-barang mewah supaya dia diakui ya. Terkadang itu sebagian masyarakat itu butuh pengakuan kalau dia itu harus wah gitu. Itu sangat tidak baik teman-teman. Keberadaan media sosial membuat flexing semakin mudah untuk dilakukan, terlebih bagi mereka yang memiliki nama-nama terkenal di kalangan masyarakat dan memiliki banyak pengikut di media sosial yang mereka miliki. Melalui media sosial tak sedikit orang yang ingin dikenal dengan kekayaan, menarik secara fisik, cerdas hingga memiliki banyak kelebihan. Arti flexing ya, ini penjelasannya arti flexing yaitu digunakan untuk merujuk pada perbuatan seseorang dalam pamer kekayaan. Meski begitu, cara ini kerap dimanfaatkan sebagai salah satu strategi marketing dalam memasarkan produk atau jasa kepada masyarakat. Flexing sejatinya juga merupakan istilah dalam dunia ekonomi, khususnya dalam ruang lingkup marketing dan investasi. Asal kata flexing bermakna memperlihatkan atau menunjukkan atau mendemonstrasikan, yaitu kata flex itu berarti memperlihatkan atau menunjukkan atau istilahnya mempertontonkan. Istilah Jawa kan gitu loh, kayak gitulah. Namun fenomena terbaru terjadi saat ini dan cukup menyita perhatian publik di Indonesia khususnya. Flexing artinya memamerkan harta kekayaan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat diartikan sebagai influencer. Fenomena flexing di media sosial dalam beberapa tahun belakangan ini justru menjadi genre baru dan bahkan sangat populer. Kondisi ini bahkan sudah sangat sering ditemui oleh masyarakat melalui media sosial. Banyak orang membuat konten dengan memamerkan kekayaan mereka seperti mobil mewah seharga miliaran. Jadi di Indonesia itu sekarang sangat sangat booming sekali ya tentang flexing, yaitu pamer-pamer kekayaan supaya view-nya meledak. Dan saya itu bingungnya kenapa gini, masalahnya ada orang yang termotivasi, ada yang orang iri dan dengki. Nah masalahnya itu orang yang iri dan dengki ini sangat meresahkan. Kalau kamu membuat sesuatu show pamer-pamer dan kamu iri dan dengki, itu lebih baik nggak usah kamu tonton, kamu cari tontonan yang lain lah gitu. Kalau kamu mengatakan kayak, kan mereka istilahnya kalau posting ya harus terima dihujat, ya benar sih. Tapi kan kita sebagai orang yang masyarakat Indonesia yang cerdas, kita harusnya bisa pemilih ya, ibaratnya gitu loh. Ibaratnya ada narkoba gitu kan, narkoba itu tidak ada habisnya ya di Indonesia ini. Kita kan bisa memilih antara mau memakai atau tidak. Kalau tidak mau memakai, ya udah, kalian harus mencari circle yang baik. Tapi kalau kalian ingin memakai, yaitu pilihan kalian. Jadi kalian harus bisa memfilter diri kalian sendiri ya. Jangan sampai kalian terbawa dengan arus lah. Asal-usul istilah flexing. Munculnya flexing dalam masyarakat seharusnya dihindari, utamanya dalam dunia bisnis yang menarik orang untuk melakukan investasi. Asal mula munculnya istilah ini pada dasarnya merupakan sebuah bahasa gaul dari masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Namun sebenarnya bukan merujuk pada arti pamer kekayaan, melainkan saat itu digunakan untuk menunjukkan keberanian sejak tahun 1920, yaitu rapper menggunakan istilah ini pada lagunya berjudul It Was Good Day yang dirilis pada tahun 1992. Oh, jadi flexing ini sudah booming ya sejak dulu, tapi konteksnya berbeda ya gitu. Berlanjut dari tahun 2014, kata flex kembali populer berkat lagu berjudul No Flex Zone yang ditulis dan dibawakan oleh Ray Stramott. Dalam lagu ini, kata flex merujuk pada orang yang bersikap santai seperti dirinya sendiri dan tidak pamer atau menjadi seorang yang berbeda dengan pura-pura. Namun begitu flexing adalah disimpan untuk mengartikan seseorang yang suka memamerkan kekayaan yang sebenarnya tidak mereka miliki. Pengertian lain juga menyebut bahwa orang yang melakukan flexing berarti palsu, memasukkan atau memaksakan gaya agar diterima dalam pergaulan yang membutuhkan hal demikian. Berkebalikan dari apa yang dilakukan oleh orang kaya sungguhan. Orang kaya sebenarnya justru tidak ingin menjadi pusat perhatian. Sesuai dengan yang sampaikan akademisi praktisi bisnis Indonesia, Prof. Reynolds, merujuk pada kata pepatah yang menyebut poverty scream but whisper. Jadi kalian tahu profesor ini ya intinya dia di konten YouTube-nya istilahnya mengatakan tentang aksi-aksi pamer ya. Karena gini, saya itu pernah melihat
sebuah video di YouTube ya, yaitu Bapak Hartono, pemilik Jarum ya. Itu orang terkaya se-Indonesia. Bayangkan orang terkaya se-Indonesia menurut Forbes ya. Dan itu kok istilahnya dia tetap ada di peringkat 1. Tapi dia ketika diwawancarai di sebuah media berita, dia intinya pernah pergi di suatu tempat lah. Intinya ada orang yang mengenal dia ya sebagai Bapak Hartono ini pemilik Jarum. Malah dia itu malu, kayak bingung, malah takut gitu. Itu pada orang terkaya se-Indonesia, dia biasa menuntut istilahnya bersembunyi lah, tidak show off. Karena jika kalau dia sering show off, mungkin